Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggonovia Riani dari kelas Ilmu Politik B dengan NIM 1930702047 dengan dosen pengampu Ibu Mariatul Kiptiah. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu perilaku politik. Perilaku politik adalah sebagai salah satu aspek dari ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur, dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideologi, dan tingkat partisipasi. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis studi kasus dalam sosiologi politik dengan topik sosiologi politik, yaitu perilaku politik, dengan tema perilaku politik masyarakat dalam pilkada serentak di Oku Selatan. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana perilaku politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan perilaku masyarakat Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 periode 2021 sampai 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Partisipasi politik masyarakat, khususnya ketika pemilihan umum di dalam ilmu politik merupakan bagian dari kajian perilaku politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu, misalnya, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Bupati Popo Ali dan Wakil Bupati Solihin sudah sangat dikenal di Oku Selatan. Dokumentasi dan publikasi tim pemenangan Popo Ali dan Solihin, Abu Asir. Hafizin Bakori menerangkan kepercayaan masyarakat Oku Selatan kepada pasangan bukan tanpa sebab. Mendahulukan kepentingan masyarakat sudah terbukti dan teruji di periode pertama. Pembangunan di periode pertama alhamdulillah merata sehingga ada kepuasan di masyarakat. Pada periode selanjutnya, pasangan ini akan meneruskan program-program sebelumnya yang masih belum maksimal dilakukan. Infrastruktur jalan untuk memperlancar mobilitas hasil bumi, pendidikan, pariwisata. Kita ada danau-danau, kita harapkan wisata di sini turut menopang pariwisata di Sumsel. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Selatan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil dari perolehan suara pemilu tahun 2019 bertempat di Aula Pemkab Oku Selatan. Rapat ini digelar selama 3 hari untuk merekapitulasi suara dari 19 kecamatan. Ketua KPU Kabupaten Oku Selatan juga menyampaikan rekapitulasi perhitungan suara di KPU tingkat kabupaten yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari TPS hingga PKK di 19 kecamatan, yang mana dalam setiap prosesnya dapat dilakukan koreksi atas hasil pemungutan suara pada 17 April 2019, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendapat pengawalan ketat dari para saksi, pengawas pemilu, pihak kepolisian, dan TNI. Sebagai penyelenggara kami, atau KPU, telah berupaya semaksimal mungkin agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai asas kejujuran dan keadilan. Pada tanggal 9 Desember, Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Salah satunya adalah pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Oku Selatan yang dilaksanakan secara demokrasi seperti pada umumnya oleh masyarakat dengan memilih pilihan yang mereka inginkan. Kegiatan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Oku Selatan tahun 2020 ini melangsung tema tentang pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian Oku Selatan di tengah pandemi COVID-19. Dalam sambutan Ketua KPU Oku Selatan,
Ade Putra Martabaya SH menyampaikan tujuan untuk mengikuti debat publik calon bupati dan wakil bupati Oku Selatan untuk mengetahui visi misi dan paslon, serta mengetahui tahapan pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan debat ini salah satu bentuk kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020. Selanjutnya, Ketua KPU mengajak kepada seluruh masyarakat Oku Selatan agar pilkada ini bisa berlangsung dengan baik, aman, dan sehat serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Calon bupati dan wakil bupati dalam kesempatan ini menyampaikan visi dan misinya untuk menciptakan Oku Selatan yang bersinar dengan mengembangkan fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat sehingga bisa terwujudnya Oku Selatan yang bersinar. Paslon juga menyampaikan akan mendalami visi dan misi di bidang pemerintahan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, pariwisata, pertanian, pengolahan, dan perdayaan lingkungan hidup, bidang kebudayaan, pemuda dan olahraga, dan investasi, guna mewujudkan Oku Selatan yang lebih baik lagi. 10 Desember 2020 kemarin, 9 Desember 2020, seluruh jajaran KPU Oku Selatan melaksanakan monitoring pemungutan dan penghitungan suara di 19 kecamatan Kabupaten Oku Selatan. Monitoring juga dihadiri oleh unsur Bawaslu, polisi, TNI, pemerintahan daerah, serta dari KPU Provinsi Sumatera Selatan. Proses pencoblosan berlangsung pukul 7 sampai dengan 13 waktu setempat. Lalu, rekapitulasi perhitungan suara dilakukan pada hari yang sama, 9 Desember hingga 26 Desember 2020. Proses pencoblosan berlangsung pukul 7 sampai dengan 1 waktu setempat. Lalu, rekapitulasi perhitungan suara dilakukan pada hari yang sama, 9 Desember hingga 26 Desember 2020. Hasil pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdapat 12 partai politik dengan jumlah 40 kursi di DPRD Kabupaten Oku Selatan. Sosok Popo Ali Martopo B. Komet, calon bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Provinsi Sumatera Selatan, sukses meraup persentase kemenangan tertinggi sementara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Oku Selatan kini tengah melakukan rekapitulasi mulai dari tingkatan untuk memperoleh angka perolehan suara yang diperoleh pasangan itu. Jika tak berubah, persentase kemenangan Popo Ali akan melampaui persentase raihan kemenangan Gubernur Haramanderu saat mencalonkan diri sebagai pasangan Bupati Oku Timur berpasangan dengan Khalid Mawardi yang sukses meraup 98,56%, mendapat rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI di Pilkada 2010 lalu. Pasangan calon atau paslon pertahanan Popo Ali Solihin mengklaim kemenangan pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Klaim paslon tunggal ini berdasarkan real count, tim pemenangan, dan hasil hitungan sementara KPU. Calon Bupati Oku Selatan, Popo Ali berterima kasih kepada pemilih yang telah berpartisipasi sehingga pihaknya mampu meraih kemenangan melebihi target, yakni 93%. Ini kerja keras dari 19 kecamatan, 252 desa, dan 7 kelurahan. Dalam pilkada ini, Popo Ali diusung 13 partai pendukung dan 1 partai pengusung. Sementara musuh hanya kolam atau kotak kosong. Bahkan di TPS tempat paslon ini mencoblos, Popo Ali dan wakilnya hampir meraih 1% suara. Pasangan calon atau paslon pertahanan Popo Ali dan Solihin mengklaim kemenangan pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Klaim paslon tunggal ini berdasarkan real count tim pemenangan dan hasil hitungan sementara KPU. Hitung cepat tim hingga tadi malam dengan suara masuk hingga 96,18% dari 893 TPS di 19 kecamatan. Dari kesimpulannya, pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi partisipasi masyarakat karena masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dalam pemilihan umum, calon yang akan dipilih oleh masyarakat berasal dari partai politik. Partai politik merupakan salah satu ciri pada sebuah negara demokrasi. Selain ciri lainnya, yakni pemilihan umum yang langsung,
umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Pemungutan suara diselenggarakan di berbagai tempat, biasanya di gedung-gedung umum seperti sekolah atau di bangunan murah dari bambu yang didirikan di tempat-tempat umum khusus untuk keperluan pemungutan suara. Tetapi kadang-kadang juga di rumah toko-toko desa, rata-rata ada 2 sampai 3 tempat pemungutan suara di satu desa. Pemungutan suara dimulai pukul 7 atau 8 pagi sampai dengan pembacaan seperangkat petunjuk oleh ketua panitia penyelenggara pemungutan suara dan memperlihatkan kepada umum bahwa kotak suara kosong. Setelah itu dimulailah pemungutan suara yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemungutan suara. Hasil pemungutan suara mendapatkan 4 partai besar pemenang pemilihan umum. Yang pertama ini Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.